Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Amalia Fajar Ponani, guru SDN Karangrejo 3. Saya ingin berbagi praktik baik tentang implementasi model pembelajaran PJBL Visual Auditory terintegrasi dalam membangun pemahaman konsep angka di kelas 1 SDN Karangrejo 3. Hal-hal yang sering terjadi dalam pembelajaran matematika kelas 1 adalah: yang pertama, anak bisa menghitung urutan angka dengan benar 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, tetapi tidak dapat memasangkan setiap angka dengan objek yang dihitung. Yang kedua, kesulitan membedakan arah. Siswa sering terbalik dalam menulis atau mengenali angka yang bentuknya mirip. Ketiga, siswa menghitung benda, tetapi ketika ditanya jumlah totalnya, mereka menghitung ulang dari awal. Keempat, mudah bosan dan kurang fokus. Kelima, kecepatan belajar yang berbeda. Ada kelompok siswa yang sudah mahir berhitung karena stimulasi dari rumah, dan kelompok lain yang masih kesulitan memegang pensil. Untuk itu, solusi dari situasi ini adalah saya merancang model pembelajaran PJBL Visual Auditory terintegrasi yang memungkinkan peserta didik untuk dapat memahami konsep angka mulai dari cara penulisan hingga mengenali angka dengan baik dan benar. Karena saya selalu yakin dan percaya, walaupun peserta didik belum bisa membaca, tetapi belum tentu mereka tidak bisa melihat dan mendengarkan. Data asesmen diagnostik di awal tahun ajaran pada kelas 1 menunjukkan kondisi heterogen yang ekstrim. Beberapa siswa sudah dapat membaca lancar, sementara sebagian besar lainnya hanya mampu mengenal huruf atau suku kata, dan bahkan ada yang sama sekali belum memiliki bekal literasi. Materi pelajaran seperti matematika yang melibatkan soal cerita umumnya disajikan dalam format buku teks atau lembar kerja. Siswa non-pembaca tidak dapat mengakses informasi ini secara mandiri dan memaksa mereka bergantung sepenuhnya pada guru. Keterbatasan membaca seringkali menyebabkan frustasi, hilangnya rasa percaya diri, dan penurunan motivasi belajar. Siswa merasa tertinggal atau bodoh karena tidak dapat mengerjakan tugas berbasis teks. Desain praktik baik ini berpusat pada pergeseran fokus dari apa yang harus dibaca siswa menjadi apa yang harus dilihat dan didengar siswa. Praktik ini disebut sebagai model pembelajaran visual auditory terintegrasi. Saya berusaha untuk membuat media pembelajaran yang memenuhi kriteria akses. Analogis, yang berarti media harus menyerupai benda nyata. Kontras, penggunaan warna yang kontras agar mudah dilihat dari jarak jauh. Sederhana, emosional, dan suarakan. Setiap media visual harus disertai narasi atau suara guru yang menjelaskan. Media tersebut adalah bilangan 1 sampai 10 yang saya cetak dengan warna yang terang, sehingga dengan antusias peserta didik bertanya dan memperhatikan. Saya juga membuat video yang memungkinkan peserta didik menjadi lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran, karena selain saya menjelaskan, saya mengajak peserta didik untuk menghitung dan menulis jawaban mereka di udara. Tentu saja ini menambah semangat peserta didik dan secara bergantian ingin menunjukkan jawaban mereka masing-masing. Mengajak peserta didik untuk bermain game mengisi angka yang hilang bersama dengan kelompok masing-masing, lalu mengerjakan LKPD yang mengharuskan mereka menggunting, menghitung, lalu mengelompokkan sesuai dengan benda dan jumlahnya, yang dilanjutkan dengan menyampaikan hasil kerjasama mereka di depan kelas. Praktik baik model pembelajaran visual auditory terintegrasi pada siswa kelas 1 non-pembaca terbukti efektif sebagai jembatan untuk menyampaikan materi esensial kurikulum. Dengan mengaktifkan modalitas melihat dan mendengarkan, guru berhasil mengatasi hambatan literasi,
memastikan inklusivitas pembelajaran, serta meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep siswa. Praktek ini menguatkan tesis awal bahwa kemampuan melihat dan mendengarkan adalah modal dasar yang kuat yang harus dioptimalkan sebelum kemampuan membaca dikuasai. Dalam hal ini terbukti dengan adanya peningkatan pemahaman materi yang lebih baik. Siswa menunjukkan antusias yang tinggi dan minimnya perilaku mengantuk atau bosan. Mereka aktif dalam sesi bernyanyi, bercerita, dan demonstrasi. Visualisasi dan narasi membantu memperkuat asosiasi antara bunyi, auditori, dan bentuk atau visual, huruf atau kata. Secara tidak langsung, praktek ini mempercepat proses pengenalan fonem dan suku kata.